Dan Bapak Ibu guru sekalian, di hari Senin yang indah ini, mari kita bersama-sama mengikuti renungan awal minggu. Saya Christian, teman saya Benson, serta saya Michelle akan memandu renungan kita pagi ini. Mari kita mengucap syukur atas pagi yang indah ini dengan bernyanyi bersyukurlah. Teman-teman, dipersilakan bagi berdiri ya. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Kita nyatakan kembali ucapan syukur kita pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan dan hari yang indah ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami melakukan ibadah renungan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah renungan hari ini dari awal sampai akhir ini. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman dan ibu guru yang mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus juga berkati yang bertugas hari ini dari pembawa firman, pengiring musik, dan pemimpin pujian.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, masih semangat ya? Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi di kepak-kepakan sayapku. Ikuti gerakan saya ya, teman-teman, dipersilakan bangkit berdiri kembali. apalagi saat bermain sepak bola. Wah, sama. Aku juga sangat senang saat kita bermain sepak bola. Aku mampu bermain sepak bola dengan baik dan mengalahkan lawan di pertandingan. Bener banget, Ben. Latihan yang selama ini kita lakukan dengan serius dan fokus membuat kita pemain sepak bola yang handal. Usaha yang kita lakukan untuk terus berlatih dengan tekun tidak mengkhianati kita ya. Memang usaha itu adalah kunci untuk berkembang. Seru banget, obrolan kalian nih lagi bahas apa sih emangnya? Kepo nih kamu. Hahaha. Kita cuma lagi membahas tentang latihan olahraga. Wah, olahraga apa? Tenis? Renang? Bersepeda? Bukan. Kami kan jago dalam sepak bola. Itu semua adalah hasil dari latihan yang teratur kami lakukan, Michelle. Oh, bagus sekali. Ya sudah, yuk kita mulai mengerjakan tugas kelompok kita. Siapa yang mau pimpin doa? Jangan aku, kamu saja Christian yang pimpin doa. Loh, kok aku? Kamu saja yang pimpin doa. Aku nggak bisa, Michelle. Sudah, tidak usah berdoa saja. Aduh, teman-teman, masa berdoa saja kan saling tunjuk-tunjuk sih? Hehehe, maaf Michelle, aku nggak terbiasa. Kamu jangan gitu dong. Sudah, kamu saja. Sudah, saja ya yang pimpin berdoa. Shalom anak-anak, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ya anak-anak, kita akan memulai renungan awal minggu kita. Yuk sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk terfokus pada firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang mengarahkan kami, bukan akal budi semata kami yang mencoba untuk memahami firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya anak-anak sekalian,
tadi kalian ikut mendengarkan gak sih pembicaraan dari teman-teman kita tadi? Kenapa ya tadi mereka ribut-ribut dan saling tunjuk? Karena tidak ada ya yang mau memimpin doa saat akan belajar kelompok. Apakah anak-anak yang lain juga pernah seperti itu? Tidak berani mimpin doa di depan orang lain? Wah, ada yang berani. Oh, ada yang diam aja ya, karena belum berani ya mimpin doa di depan teman-temannya. Ya, tapi puji Tuhan, tadi Michelle dalam kelompok tadi ya, akhirnya mau memimpin berdoa. Anak-anak, renungan awal minggu kali ini berjudul Melatih Diri Beribadah. Firman Tuhannya terambil dari 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tidak hanya melakukan latihan badan, tetapi juga melakukan latihan rohani seperti Benson dan Christian. Tadi ya, di cerita tadi, yang rajin berolahraga, berlatih sepak bola, sehingga tadi katanya mampu menjadi pemain sepak bola yang handal. Begitu juga anak-anak, seharusnya kita melakukan latihan bagi rohani kita. Awalnya pasti ya, gak mungkin kita langsung jago, gak mungkin awalnya kita langsung handal dalam sebuah bidang olahraga tertentu. Bahkan seorang pemain sepak bola hebat seperti Cristiano Ronaldo, ataupun Lionel Messi gitu ya, mereka nggak mungkin langsung jago. Mereka harus berlatih terus-menerus secara teratur dan juga disiplin. Itulah kehebatan latihan dan juga ketekunan. Tentu demikian dengan anak-anak berprestasi lainnya, baik di bidang pendidikan, di bidang seni, budaya, teknologi, dan sebagainya. Keberhasilan itu datang dari latihan yang disiplin secara terus-menerus. Nah, kalau berolahraga atau melatih badan akan membuat tubuh jadi sehat dan berotot begitu ya. Lalu melakukan latihan rohani akan membuat kita jadi apa? Tentu saja menjadi orang yang saleh dan menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Memang sih latihan rohani itu sulit dipahami ya. Bagaimana sih memang? Apakah berolahraga sambil baca Alkitab yang disebut latihan rohani? Atau angkat barbel sambil memuji nama Tuhan? Ya boleh juga sih. Tapi mari sama-sama kita pahami ya apa yang dimaksud bacaan Alkitab kita hari ini. Saat itu disampaikan bahwa Rasul Paulus melihat bahwa Timotius, anak rohaninya itu, dia tuh sebagai orang yang muda dalam memimpin sebuah jemaat, tentunya memiliki kelemahan dan juga kekhawatiran-kekhawatiran. Bagaimana tidak, karena Timotius saat itu melayani dan menjadi teladan bagi banyak orang, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat iman dan kasihnya. Sedangkan jemaat yang dia layani usianya sudah banyak, dengan latar belakang yang berbeda, orang yang pintar-pintar tentunya ya, lebih punya banyak pengalaman daripada Timotius. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Timotius yang masih muda ini harus menghadapi jemaat yang luar biasa saat itu? Kuncinya menurut Paulus adalah latihan rohani dengan melatih diri untuk beribadah. Melatih diri beribadah berarti aktivitas kegiatan rohani terus-menerus dilakukan, dievaluasi dan diperbaharui. Serta kita jangan mudah puas dengan suatu keberhasilan, namun terus diasah agar jadi lebih baik lagi. Kemudian sebelumnya tuh Rasul Paulus juga pernah memberikan nasihat pada Timotius supaya Rasul Paulus menyampaikan supaya Timotius ini itu memelihara pengajarannya dengan baik. Diingatkan supaya dia mampu
menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam iman, dan juga dia mampu untuk melakukan pengajaran dan memberikan ajaran yang sehat yang telah dia berikan dan diikuti selama ini. Rasul Paulus menyampaikan supaya Timotius tuh jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, iman, dan kasih, dan harus terus melatih dirinya. Kenapa sih kita harus melatih diri dalam beribadah? Tentu saja karena beribadah itu membutuhkan disiplin rohani. Kalau kita nggak punya disiplin rohani dalam beribadah, jadi ibadah itu hanya sekadar ibadah saja, rutinitas yang terus-menerus kita lakukan. Berdoa juga kalau bukan karena kita melatih rohani kita, itu jadi kebiasaan aja. Berbeda loh, berdoa karena kebiasaan dengan berdoa karena memang itu disiplin rohaninya. Nah, contohnya, kalau anak-anak berdoa sebelum makan karena kebiasaan, atau karena anak-anak berdoa tuh karena menyadari ini makanan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjaga kesehatanku. Berbeda tentunya. Berdoa karena biasa, anak-anak itu ya makan-makan aja. Tapi kalau berdoa karena disiplin rohani, pasti anak-anak akan menikmati makanan yang Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh. Wah, dan juga anak-anak sadar melalui makanan ini kesehatan kita bisa terpelihara dengan baik. Inilah latihan rohani ya, bahwa dengan demikian kita mampu menemukan makna di balik hal-hal biasa yang biasanya kita lakukan. Memang sih latihan jasmani, berolahraga, fitness mungkin, apapun itu bentuknya baik anak-anak. Tapi seperti katanya Rasul Paulus, sesungguhnya terbatas gunanya. Setelah kita meninggalkan dunia ini kelak, semua itu nggak ada lagi manfaatnya bagi kita. Tapi latihan rohani akan sangat berguna dalam segala hal, dalam masa hidup kita sekarang, ataupun ketika kita menghadapi berbagai masalah. Ya, kita jadi mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita juga bisa hidup dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan bahagia, tanpa melihat kondisi atau situasi yang sedang kita alami. Kita juga nggak jadi orang-orang yang mudah ragu, mudah bimbang, mudah cemas, mudah takut. Ya, karena orang yang rajin beribadah, melatih disiplin rohaninya, memiliki kondisi jiwa dan roh yang sehat. Dan tentu saja kerohanian kita pun akan membuahkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan hidup kita akan memancarkan firman Tuhan. Mari anak-anak rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, dan juga melakukannya secara nyata, dan menjadi berkat bagi sesama, menjadi sosok yang baik dalam keluarga dan juga di sekolah. Amin. Ya anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami dan juga menegur kami. Barangkali dalam kehidupan kami masih sering mengutamakan tubuh kami, kesenangan kami, tapi kami tidak menjadikan ibadah, doa, dan kedekatan kami dengan Tuhan itu sebagai hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, jika kami melaksanakan ibadah hanya menjadi kebiasaan, ketika kami berdoa itu hanya menjadi kebiasaan saja. Kami mau memperbaharui diri kami. Ketika kami berdoa, ketika kami memuji Tuhan, itu adalah benar-benar ucapan rasa kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan penilaian akhir semester. Kami sudah belajar Tuhan dalam satu semester ini berbagai rintangan, berbagai sukacita, dukacita mungkin telah kami alami. Tuhan yang menuntun kami hingga pada saatnya ini kami sama-sama akan melakukan penilaian akhir semester. Apa yang sudah kami pelajari dan diajarkan guru-guru kami kiranya dapat kami ingat dengan baik, dan tentu saja itu semua ketika kami mengerjakan soal
dapat membantu kami untuk menjawabnya. Bapa yang Maha Baik, berkatilah hari ini Tuhan, kiranya hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai sepanjang hari kami. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berlatih rohani dengan cara berdoa dan rajin beribadah, agar hidup kita selalu merasa gembira. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Karena Atas Kasih Tuhan dengan indah, lagu Joy to the World.